Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Bukan Siapa-Siapa. Hari ini saya ketemu Kak Sam. Ya. Kak Sam. Samsudin Simau. Samsudin Simau. Saya banyak hal yang kita sering diskusikan dengan Kak Sam. Mulai dari tentang jurnalistik, sosiologi, Siap Bang Lur. dan macam-macam lah. Ya. Tapi ya cuman awalnya saya mau tahu dulu siapa nih Kak Sam sebenarnya. Karena kita bukan siapa-siapa ya. Ya. Ya, jadi tadi minggu jurnalis. Ya saya jurnalis dan Iya. ya saya mulai jadi wartawan sejak 1993. Wih. Ya mulai dari kampus ya. Iya. Dari kampus, lalu masuk media kecil, masuk media mainstream. Lalu sekarang ya masih sebagai wartawan mengelola media, Mengelola media. online. Ya. Apa nama media Kak? Media saya itu maupak.com. Maupak.com. Jadi kalau bahasa Bugis itu maupak kok. Mau Pak Ko. Beruntung lah. Itu. Beruntung lah. Iya. Nah, itu sekarang tuh lagi kerja. Sambil mengurus perusahaan ya, usaha-usaha kecil. Iya. Tapi enggak ngajar lagi Kak? Sejak 2018 saya resign. Oh. Terakhir itu saya mengajar di UNAS sebagai dosen tidak tetap di sosiologi, departemen sosiologi. Iya. Sambil kuliah program doktor. Iya. Tapi karena tidak mampu bayar SPP 2 semester, ya harus mengundurkan diri. Doakanlah, mudah-mudahan bisa lanjut. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ya. Iya, insya Allah. Karena kan kalau mengundurkan diri masih bisa lanjut. Betul. Dengan catatan mengulang. Saya kira bisa dilanjutkan kreditnya itu. Gitu baru. Jadi kalau profesi ya saya penulis, saya pekerja media. Dan kalau jurnalis jangan ragu karena KTP saya itu tertulis pekerjaan jurnalis. Ya, jadi negara mengakui saya sebagai jurnalis. Iya. Repot itu Kak. KTP dan SIM. Iya, KTP kau dan SIM repot itu kok jurnalis. Nah, ya sulit itu masalah. Iya. Kalau kita mau ambil kredit. Iya. Persoalan itu. Tapi saya tidak tahu ya kenapa, ya sudahlah. Iya. Mungkin ada yang bisa teman-teman bisa jelaskan kan? Iya. Kenapa bisa? Padahal kan ini profesi yang biasa. Betul, sama aja dengan profesi lain. Ya. Gitu Bang Nur. Iya. Jadi mungkin dari pengalaman ini ada sesuatu kisah mungkin yang sepotong kisah, entah itu dari masa kecil atau sampai sekarang ada yang bisa ya mungkin melekat, tidak bisa. Iya. Susah kita lupa ceritanya. Saya kira mulai dari bapak saya ya. Iya. Suatu ketika beliau sakit. Dan ketika itu saya masih SMA. Iya. Di Pindrang. Saya dari Pindrang. Iya. Kampung saya Desa Marano. Namanya Punia. Ya. Beliau sakit dan saat itu saya sedih tentu ya. Betul. Bapak saya ini kurang tidak banyak bicara. Iya. Ketika beliau sakit datang, ada hal yang saya pesan. Beliau pesan, "Nak, sekolah Ki Dina. Iya. Tidak ada yang bisa saya tinggalkan kepadamu kecuali kau sekolah." Itulah saya terus sekolah sampai sekarang. Dalam berbagai bentuk ya. Iya. Dari pendidikan formal sampai yang tidak formal pun. Betul. Masih turun, saya juga sekolah di masyarakat, turun ke masyarakat, turun ke petani. Itu proses belajar saya sebenarnya. Itu sekolah juga. Ya, jadi saya turun tidak mengajar, bukan mengajar sebenarnya, tapi saya turun ke masyarakat itu belajar. Turun belajar. Iya. Karena banyak hal yang bisa didapat Lebih banyak. Hasil riset terakhir tentang peran pendidikan formal, iya, termasuk perguruan tinggi, itu 10% saja. di pendidikan formal. 10% berkontribusi terhadap transformasi manusia dari sumber daya manusia menjadi modal manusia atau human capital. Nah, studi saya di S3 itu human capital. Human capital. Human capital. Berarti pengaruhnya dengan dunia pendidikan, nggak ya? Iya. Sangat berpengaruh. Ya, karena pendidikan selama ini kita lihat dari aspek formal kan. Iya. Pendidikan formal, S1, S2, S3, dan seterusnya, profesor. Sehingga gelar itu menjadi sesuatu yang sakral. Benar. Sebenarnya tidak, itu biasa. Hal yang biasa. Gelar akademik itu biasa. Iya. Makanya lucu ketika ada seseorang misalnya, biar di depan rumah ditulis profesor doktor atau doktor gitu ya. Iya. Itu apa hubungannya?
dokter itu gelar akademik. Ada akademik. Ketika dia di luar dari akademik, dia bukan siapa-siapa, sama kita, Iya. orang biasa. Jadi saya gayanya begini, Pak. Nah, gitu. Jadi biasa kalau teman panggil Pak Dokter, coba tunggu dulu dalam konteks apa nih? Ya. Gitu kan. Kalau di kampus boleh. Di kampus boleh, tetapi saya belum berhak menyandang itu karena meskipun seluruh mata kuliah selesai, ya saya belum promosi, belum ujian, belum ini. Nah, sebenarnya dari dulu saya juga sering protes dengan kurikulum Iya, iya. karena ya saya alami sendiri Kak, saya dari STM. Tiba-tiba saya harus ikut UMPTN waktu itu ya. Iya. Yang jadi soal UMPTN itu kan pelajaran umum. Betul. Sementara kita di STM nggak pernah belajar. Betul, betul. Mau tidak mau ya ngapain ikut? Ya. Mending saya langsung ke swasta. Betul. Semestinya itu pendidikan kita dirancang. Kalau sekarang ada TK atau anak Iya. mulai dari PAUD. Di situ sudah bisa dilihat anak ini potensinya apa, kecenderungannya Harusnya. apa. Jadi seorang guru perlu memahami orientasi peserta didik. Apa sih Iya. orientasinya? Jangan dipaksakan. Iya, Yang sangat berbahaya ketika ada mata pelajaran tertentu dan gurunya warisan pendidikan Belanda, Ah. dia bilang kau mau jadi apa? Misalnya ya, Iya. matematika. Mohon maaf ini teman-teman guru dosen matematika. Iya, iya. Ini kan termasuk saya Iya, tuh. iya. Sebenarnya bukan karena matematikanya yang susah, tapi karena cara mengajar guru Benar. yang warisan kolonial itu membuat kita tidak betah belajar. belajar. Betul itu Kak. Nah, itu. Jadi strategi belajar itu penting. Yang kedua Strategi lagi, belajar. ya akhirnya saya ketika kuliah, saya merasa kecewa lagi Pak. Ini yang saya pelajari di STM 3 tahun, itu diulang lagi dari nol. Iya. Iya, betul. Otomatis 6 semester saya sama mengulang. Betul. Dan itu membosankan. Betul. Nah, itu karena kurikulum kita tidak pernah dirancang secara baik gitu menurut saya. Padahal pemikir di Indonesia sampai profesor Banyak, soal kurikulum. sangat banyak Kak. Akhirnya ya saya mending, Nah, ada masalah itu kalau di dunia pendidikan kita, Pak Nur. ya Tujuan pendidikan kita kalau kita lihat dari dasar negara kita ya, itu kan tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Kalau saya pakai teori, karena saya sosiolog, meskipun Iya. sekarang jadi sosiolog jalanan gitu ya. Lebih keren. Saya Tonje bilang begini dengan teman-teman kan. Teman-teman media lah. Itu Paulo Freire bilang semestinya pendidikan itu membebaskan. Jadi manusia yang terdidik itu adalah manusia yang bebas. Bebas bukan sebebas-bebasnya ya. Bebas dalam artian apa nih? Iya. Syarat pertama yang dimaksud dengan bebas adalah satu kritis. Aha. Kritis itu tidak negatif, Ya. jangan bawa konotasi negatif. Benar, Justru benar. kritis itu tanda cinta. Benar. Misalnya ini, kita di Ambeso nih, Iya. saya customer, datang ke sini, Iya. saya sudah ingin sekali minum kopi. Iya. Dalam waktu mungkin sekitar 5 menit. Iya. Lalu Ambeso umpama ini ya, tapi tadi nih on time tau. Tiba-tiba ini 10-15 menit belum tiba. Iya. Nah, lalu saya ngomong kepada Bapak sebagai Iya. owner, manajer, Iya. Pak Bos, bisakah ini tepat waktu? Iya. Ini kritik. Benar. Berarti dia justru itu tanda cinta gitu, ingin melihat tempat ini Menjadi lebih baik. Iya. Benar. Kita di Indonesia kan tidak, begitu ada kritik, Dicap negatif. iya, langsung disebut perusuh, pengacau dan seterusnya. Sahabat terbaik adalah sahabat yang memberi kita Ya, kritik. benar. Kalau sahabat iya saja, sanjung-sanjung saja, tepuk-tepuk tangan, oh itu sahabat yang mau membunuh tuh. Tidak mau melihat kita maju. Iya. Sahabat yang baik itu yang kayak cermin Kak. Ya. Dia kasih lihat kita baik Ya, buruknya, ya, kita dia kasih ya, lihat. betul. Iya. Kalau cuma Betul. baiknya saja yang dia kasih lihat kita, wah, bahaya, menjerumuskan. Iya, jadi kita tidak punya kemampuan untuk Iya. melihat diri kita kan. Akhirnya kita lebih cepat puas dengan pencapaian. Ya bahasa tak kepujian bagi. Iya. Kan begitu. Betul, bahasa umumnya kepujian. Iya. Tapi ada juga yang unik saya lihat. Ketika di zaman sekarang paling umum saya lihat. Dunia anak itu misalkan di PAUD ya. Ya, Dunia anak umur segitu kan dunia bermain Kak. betul. Bermain. Tapi kadang saya kasihan lihat anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun dipaksa Dipaksa membaca dan- bahasa Inggris. Iya, iya. Dipaksa hafalan. Betul. Ih, kasihan Kak. Betul. Jadi Yang lucunya orang tuanya bangga kalau anaknya pintar bahasa Iya. Inggris. ibunya tidak bangga kalau anaknya bahagia. Ya,
Itu dia, kasihan saya lihat, Kak. Itu kan kita bisa bercermin ke negara maju. Iya, Finlandia misalnya ya, iya, sebagai negara yang diakui sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik. iya, Ya mereka itu ketika masih PAUD, bahkan sampai SD, kalau kita di sini kelas 2 itu masih main, benar. bermain. Jadi kemampuan yang diajari kepada mereka itu pengenalan karakter, kemampuan berkomunikasi. Jadi makanya mereka diajari untuk bagaimana bercerita. Nah itu berdampak terhadap kepercayaan diri. Tampil depan teman-temannya bercerita. Kemarin waktu hari libur saya Ya. 3 hari ada di kampung. Saya kerja gini. Ya. Nah itu mengajari mereka percaya diri, menceritakan apa adanya. Yang dalam bahasa teori itu disebut dengan membangun story, membangun kisah. Iya, iya, iya. Kita ini membawa kisah-kisah. Ah, ah. Sementara pendidikan kita di Indonesia dengan model tadi itu membangun history. Dia Aha. membangun sejarah, kita mempelajari sejarah. Benar. Namanya saja history, berarti kita selalu masuk dalam frame. Dan dipaksakan Sudah hafal. yes, sudah ada bingkai. Ya, Otomatis bagaimana kita bisa merdeka seperti kata Frere itu? Kalau Frere, tidak bisa. tidak ada kemerdekaan. Karena yang ada betul dan salah. Itu juga masalah kan? Antara diksi betul dan benar seolah-olah sama, padahal tidak. Iya, Betul itu, true false itu, kalau ditambah dengan awalan ke dan akhiran an, maka betul menjadi kebetulan. kebetulan. Nah, kalau benar berarti kebenaran. Kebenaran. Nah, ini lebih positif, lebih filosofis. Iya, 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 iya. Jadi kalau orang bilang Antara- betul, oh itu maksudnya cocok-cocok gitu ya. dicocok-cocokkan. Ya, karena ujungnya kebetulan. Kebetulan. Kalau dia bilang benar, Itu yang berarti ujungnya nanti kebenaran. asal bukan pembenaran. Ya. Pembenaran cocok-cocok lagi. Ya, kembali ke cocokologi. Gitu. Iya, Itu kan masalahnya pendidikan kita. iya, yang kedua juga yang sering saya merasa kayak protes. Itu ya ini saya ngomong unek-unek Kak, Iya. keresahanku Iya. sebenarnya ketika saya ikuti di dalam dunia pendidikan formal. Kita diajar kompetisi, Iya. dipaksakan berkompetisi. Iya. Ya. Akhirnya muncullah individu-individu yang egois Yes, dan merasa menang. dan merasa menang. Itu dia. Kita yang kemampuannya kita terbatas, Iya. merasa tersisihkan. Betul. Betul sekali. Benar sekali ya. Benar sekali. Benar. Iya, nah akhirnya di kehidupan sosial pun akhirnya itu dia bawa. Ya. Di jalanan tidak mau mengalah, Betul. Kompetisi. tidak ada yang tahu antri. Kompetisi. Itu dampak negatif. Iya. Makanya kalau saya tidak setuju. Bahkan saya tidak pernah mengikuti kompetisi. Sama saya Apapun dalam konteks dalam apapun. konteks apapun. Ya. Karena prinsipnya tidak mungkin baju dia sama dengan baju saya, Iya. ukurannya gitu kan. Jadi mau diukur pakai apa? Benar. Saya sampai sekarang pun tidak pernah mau ngikut yang namanya bentuk kompetisi. Ya. Jadi pendidikan itu mestinya mengarah kepada tadi itu. Menjadikan manusia sebagai dirinya sendiri. Iya. Dengan beberapa skill yang menurut dirinya sendiri. Dia nyaman. Nah, ketika dia bekerja, masuk dalam dunia kerja, dia bahagia mengerjakan sesuatu. Otomatis dia akan bahasa perusahaan apa itu bahasa perusahaan achievement. Dia akan menunjukkan achievement yang luar Iya. biasa. Karena dia senang mengerjakannya, bahagia mengerjakannya, otomatis dia maksimal kan? Benar. Kan dia bahagia. Ketika itu pekerjaan dari hati, pasti hasilnya maksimal. Yes. Dia senang mengerjakan. Karena dia senang Bahkan mengerjakan. tidak digaji pun dia kerja. Iya. Dia nyaman di situ. Ada yang bilang itu passion. Ya bahasa anak muda ya, Bahasa bahasa anak anak muda Indonesia. sekarang. Nah, itu. Iya. Tuh, soal pendidikan. Kompetisi juga memang berbahaya tuh kalau salah-salah ya. Boleh sih bagi teman-teman yang suka kompetisi silahkan, karena ada juga dampak positifnya, misalnya Iya. motivasi. Dia boleh. bisa, artinya ada yang bilang gini, dengan kompetisi kita bisa mengukur batas kemampuannya kita. Iya. Meskipun kalau saya tidak setuju itu. Makanya dulu sistem penilaian itu semua kuantitatif kalau bahasa penelitiannya ya. Iya, Kuantitatif, angka A, B, C, D. benar. Padahal ada alat ukur yang lain yang disebut kualitatif itu Ah, ah. untuk melihat pencapaian seseorang tidak dengan angka. Iya, benar. Nah di situ orang di kualitatif itu orang bicara prosesnya. Iya, Apa nih yang dilakukan? Oke, mungkin dia dapat D kalau bahasa kampus. D itu sama dengan 1 atau tidak lulus. iya, Kalau kuantitatif ya selesai di situ. Ya sudah mengulang.
Tapi kalau secara kualitatif kita mendalami, mestinya dosen atau guru atau siapa saja mengecek mengapa dia dapat D. Jangan-jangan di guru atau dosen masalahnya, bukan di dia. Iya. Nah, itu dicek, ada apa? Kenapa dia selalu terlambat datang? Dicek. Kenapa Ki selalu terlambat datang nak lewat mata pelajaran dan seterusnya, atau lewat mata kuliah? Saya tidak punya kendaraan Pak, saya gini. Iya. So bukan IQ-nya membuat dia dapat D. Ada realitas sosial yang tidak direspon oleh pendidik. Harusnya itu direspon. Benar. Yang sementara yang dinilai sekarang apa yang kelihatan saja. Yes. Padahal ada yang lebih dalam, sisi Benar. manusianya yang harus. Saya pernah dalam forum itu kan. Mungkin waktu saya masih sekolah dulu di SMA, di STM. Itu saya teriak ketika di forum OSIS se-Makassar waktu itu dikumpul. Saya mewakili STM dan saya teriak masalah itu. Karena saya bilang gini, sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang itu gali empang. Ya. Sangat luas. Tapi dangkal, Kak. Karena terlalu banyak mata pelajaran. Iya, Ya. terlalu luas. Akhirnya dangkal. Karena dangkal airnya pasti keruh. Ya. Dan ya masalah ketika orang misalnya sudah dapat magister, doktor dan seterusnya, karena ada gelar akademiknya maka dia bicara apa saja itu. Seluruh disiplin ini dia bicara. Ya, belum tentu dong. Ya, belum tentu yang tadi itu karena filosofi empang. Terlalu banyak tahu tapi tidak dalam. Nah, sementara yang kalau kita mau cari manusia-manusia profesional berarti kita harus gali sumur. Ya, pengetahuan. Makanya kita di Indonesia sulit sekali melahirkan teori-teori. Ya, Sulit. Kita selalu merujuk ke barat atau negara Timur Tengah yang lebih maju cara Ya. berpikirnya. Jadi kita cenderung sebagai pengikut, kecuali Prof. Habibie ya dengan teori cracknya itu Mr. Crack sebagai Ya. satu. Begitu. Karena kita cenderung menjadi bangsa pengikut. Tadi itu dari kecil kita tidak diajari karakter. iya, Dua, sistem pendidikan kita sudah bentuk frame. Anak-anak diarahkan begini. Jadi anak-anak tidak diarahkan menjadi dirinya, menjadi sesuatu yang dia inginkan gitu. Nah, itu masalah. benar. Dipaksakan. Suatu ketika saya ngajar di kampus tuh, salah satu kampus terbaik ya. Di kelas saya itu saya bertanya, siapa yang mau menjadi ini? Waktu itu saya ngajar di kelas pertanian. Siapa mau menjadi petani? Dari 50 mahasiswa, ya 5 orang yang Mau jadi petani. Lalu saya tanya, yang lain mau jadi apa? Kenapa Anda masuk di jurusan ini? Iya. Dia bilang, yang penting pakai jaket alma maternya dulu Pak. Jadi ada kebanggaan pada kampus. Iya. Dan sesungguhnya mengingkari orientasi pendidikan dia. Makanya Jadi saya itu yang saya alami ketika di kampus. Sebenarnya kita kuliah ini bukan cari ilmu, tapi cari kerja. ya, itu masalah. Bahkan iklan kampus-kampus itu biasanya kan kuliah di sini cepat kerja. Iya, iya, Iya kan? promosi kampus. Promosi kampus. Betul. Padahal itu kan bukan tujuan kampus. Mestinya didorong bisa membuat pekerjaan. Ya. Atau pandai di bidangnya, profesional ya, ahli betul, di ahli bidangnya. Yes. Itu kalau sekedar bisa dapat kerja cepat, ya ngapain kuliah? Iya, betul. Buat skill saja apa, misalnya mau jadi konstruksi, ya ikut aja tukang batu misalnya. Dan banyak mandor tukang batu lebih jago daripada Iya. yang sekolah kan. Langsung praktek. Akhirnya ada gini, Kak. Ada kejadian. Pada kita selesai kuliah ini, teman-teman bilang, ayo ada situ lowongan, tapi bisa jadi pegawai, tapi bayar 20 juta. Wah, Saya bilang, kok mau? Dia bilang, iya, ada uang. Saya bilang, kau ada uangmu? Sekarang gini, kau kumpul 5 orang, ya. kumpul 5 orang, 20 juta kasih sama saya kasih jadi pegawai, kok pasti Iya. nih. Nah, karena skill sudah langsung buat perusahaan. Iya, saya buat perusahaan, saya direkturnya, kau nabu aku. Kau mau jadi pegawai tuh? Iya. Gampang. Begitu. Jadi masalah mulai dari pendidikan. Lumayan itu 5 orang kali 100 juta, bisa jadi perusahaan itu. Tapi ada juga masalah pendidikan ini terkait erat dengan pola pembelajaran di rumah. Iya. Kan orang tua cenderung mau kalau anaknya dapat ranking. Ini dogma, Kenal. saya bilang. Yes. Dogma yang ada di rumah. Dalam bahasa ilmu pengetahuan itu disebut doksa. Ah, Doksa. Jadi
pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap seseorang, Iya. kemudian diamini sebagai sesuatu Kebenaran. iya, dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu disebut doksa. Kalau agama yang dipaksakan dan kemudian memaksakan, itu disebut dogma. Oh, dogma, ya. Makanya kalau biasa kita dengar kata paradoks, nah itu. Begitu. Berarti itu doksa ya namanya. Doksa. Pengetahuan yang dipaksakan dan diamini. Benar mini, gini terus, dan ada. Doksa. Sama dengan memaksakan ikan manjat pohon. Ya, sesuatu yang mustahil. Maksudnya gini, ilmu pengetahuan itu kan hidup. Iya, iya. Dia hidup, sesuatu yang bisa dihidupkan, dia berkembang, dia bertumbuh Iya. berdasarkan realitas. Apalagi ilmu yang saya pelajari, sosiologi itu berkembang. Benar. Pas dari teori klasik sampai sekarang sudah masuk posmo, masuk teori-teori citra dan seterusnya. Iya. Berkembang itu pengetahuan. So tidak bisa ada ilmu pengetahuan dipaksakan, disebut doksa itu. Iya, ya. Doksa. Tapi itu diamini oleh semua orang. Bangga kalau anaknya ranking. Iya. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris masih umur 3 tahun. Iya. Bangga kalau hafalannya anaknya bagus. Iya. Tapi saya bilang, aduh, kadang kasihan. Meskipun itu juga boleh, misalnya anak jago, memang jago, IQ-nya bagus, kuat menghafal, ya tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Yang penting jangan dipaksa. Benar. Karena pemaksaan terhadap anak itu berdampak buruk terhadap perkembangannya. Baca psikologi perkembangan itu pada umur berapa anak-anak itu harus begini berlakunya, pada umur berapa sekian, pada umur sekian anak-anak sebaiknya dikasih pengetahuan begini. Nah, misalnya motorik. Iya. Oh, anak TK itu motoriknya Motorik. bukan menghafal apalagi menulis. Harusnya kan gitu. Nah, jadi di situ menggambar, olahraga. Iya. Menggambar itu main-main, pengenalan warna. Harus Iya. begitu. Iya, Kak. Karena ini sudah berjamaah, Kak. Harusnya kan yang buat kurikulum itu kan harusnya tahu itu. Betul. Sekira kita ada kekurangan orang pintar Iya, betul. dengan orang hal seperti itu, tapi setiap sekolah masih memaksakan hal seperti Ya, itu. makanya itu ketika harusnya di tingkat PAUD itu ketika menyusun kurikulum, Iya. nah, itu orang tua dilibatkan. Orang tua yang punya perspektif anak. Heeh. Anak harus dilibatkan pula. Misalnya, nak, kalau belajar menghitung sekian sampai sekian, kalian suka tidak? Karena bilang tidak suka, jangan ajarkan. Iya. Tapi kan gini, Kak. Akhirnya kan karena ini berjenjang dari PAUD SD. masuk ke SD, Hmm. ini kan berjenjang. Dia tidak akan bisa masuk SD kalau belum bisa berhitung. Nah, itu masalahnya, karena tiba-tiba dibuat regulasi yang membenarkan itu barang. Iya. Tidak bisa menghitung nih, Belum bisa masuk. belum bisa masuk SD. Nah, Akhirnya PAUD pun memaksakan diri walaupun dia ngerti psikologi anak. Iya. Dia harus memaksakan itu. Betul. Karena regulasi. Jadi merancang kurikulum itu harusnya komprehensif dari Paling bawah. paling bawah, dari PAUD Iya. sampai perguruan tinggi. Iya. Harusnya itu dirancang satu kesatuan tuh. Jadi kita sudah bisa bilang analogikan kita gali sumur Iya, yang dalam gitu ya. Yang dalam. Banyak airnya. dan airnya pasti jernih. Nah, akhirnya kita mata-mata pelajaran, mata kuliah itu uji coba semua. Benar. Lain di TK, lain di SD, lain di SMP, SMA. Ya, tidak ada SMK kesinambungan. lain, perguruan tinggi lain. Banget. Tidak ada Itu kesinambungan. gimana bisa mendalam? Tidak ada kesinambungan. Dan yang repot lagi ganti menteri, ganti kurikulum. Ah, itu juga tuh. Ya, karena kurikulum itu menjadi apa ya? Semacam pencapaian, dijadikan pada zaman menteri ini buat kurikulum begini, wah menteri berikutnya tidak mau kalah, oke kalau gitu kita buat juga kurikulum berikutnya, wah masalah. Adu gengsi. Masalah. Ini karena diajar berkompetisi kan. Betul. Tidak ada kolaborasi. Harusnya kolaborasi. Iya. Kan begini filosofinya itu ilmu pengetahuan, semakin tinggi pengetahuan seseorang semestinya Iya. dia semakin membuka ruang untuk ilmu lain dan atau ahli lain berdiskusi, Iya. berbagi cara. Bukan dengan kompetisi. Dia bikin A, saya harus bikin lebih dari A. Betul, harusnya kompetisinya sehat harusnya. Harusnya. Tetapi ya ada blueprintnya untuk jangka panjang. Ya. Yang ini, kalaupun ada yang gagal di prode A, di prode B kita perbaiki. Iya betul, makanya Dievaluasi dan. Betul. Tapi ini tidak, tiba-tiba rombak, rombak. Aduh, kasihan anak-anak yang sekolah. Betul. Jadi semestinya itu tadi direfleksi itu. Iya. Di mana masalahnya pada menteri yang lalu? Oh di sini.
kasih masuk ini. Tapi Iya. jangan sekedar kasih masuk, harusnya data, riset. Datanya. Kasih masuk Betul. datanya. Setelah dia bermasalah dievaluasi, karena gini ada data. iya. Ini kejadiannya gini, bagaimana solusinya? Panggil ilmuwan lain tuh. benar. Kasih masukan. Ini cocoknya bagaimana? Nah. Iya. Begitu. Karena tidak ada satu fenomena sosial yang bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan ilmu. Tidak cukup. Sebenarnya saya kira di sini tugasnya staf ahlinya ya. Tapi yang masalah staf ahli ini biasanya diambil dari tim sukses. Tim sukses politik, jabatan-jabatan Benar, politik. benar. Nah, biasanya diambil dari situ. Nah, itu kan masalah. Label G, staf ahli. Yes. Misalnya gini, Bang Nur. Dalam pembuatan regulasi khususnya Perda, peraturan daerah misalnya. Iya. Tidak usah kita sebut undang-undang. Itu yang berimplikasi ke publik itu harus dibuatkan naskah akademik. Benar. Nah, naskah akademik ini ada 3 landasannya. Landasan pertama, landasan filosofis. Iya. Berarti dia akan bicara substansi persoalan. Iya. Kedua, landasan sosiologis. Ah, Dia akan bicara impact, dampak, keterlibatan masyarakat di dalam regulasi itu. Lalu yang ketiga, landasan yuridis atau landasan hukum. Dia nyantol kemana nih hukum, supaya nanti tidak tumpang tindih. Sayangnya, ketika naskah akademik ini dibuat, itu dikerjakan oleh staf ahli yang dari tim sukses tadi. Ah. Misalnya aspek sosiologis, yang kerja orang lain, bukan sosiolog. betul. Masalah. Aspek hukumnya bukan Ya. orang hukum. Yes. Itu masalah. Baru disebutlah ini naskah akademik. Semestinya itu dikaji secara akademik. Harusnya. Namanya saja naskah akademik. Betul, betul. Harusnya. Nah, gitu. Nah, setelah naskah akademik itu ada namanya uji publik. Ah, Itu melibatkan lagi ilmu lain, masuk lagi ilmu komunikasi di situ. Masuk ilmu komunikasi, uji publik, namanya publik. Iya. Mau sampaikan kepada publik, sosiologi masuk situ. Iya. Ilmu lain gitu, media masuk ke situ. Barulah bisa diputuskan. Ini kan tidak. Ketika sebuah regulasi mau ditetapkan, diam-diam tuh, tiba-tiba ada perda. apakah tidak jadi memperlambat itu perda keluar? Bukan, justru celaka. Banyak perda yang justru tidak berfungsi. Misalnya perda sampah Kota Makassar. Iya. Itu ada perda sampah. Barang siapa yang buat sampah sembarangan, ketahuan, itu didenda 500.000. Iya. Sekarang lihat bagi di mana-mana Apa itu sampah tuh. berfungsi? Nah, siapa yang siapa tuh? Iya, Siapa iya. yang didenda? Tidak ada, mati tuh perda. Anda bisa bayangkan, buat satu perda berapa uang rakyat yang digunakan untuk bahas perda? Jadi kalau 10 perda, 5 perda tidak berjalan, buang-buang uang. Buang-buang uang. Itu karena bermasalah tadi di pendidikan. Begitu Bang. Jadi sangat-sangat ini sangat rancu memang. Banyakan apa di sekedar menjalankan formalitas saja. Tapi dalam realitas kita sekarang, istilahnya kita berada pada situasi benang kusut. Iya. Nah sekarang kita tidak boleh menyerah bahwa realitas kita memang begini, yes, oke. Nah sekarang sebagai orang yang terus berpikir, terus bekerja, kita perlu mencari jalan keluar minimal untuk diri kita atau komunitas kecil kita. Oh kalau begini kondisinya kita begini deh. Misalnya tadi tuh di pekerjaan kita wartawan, pengacara dan Iya. seterusnya sulit dapat kredit. Iya. Ya bagaimana caranya kita tidak pakai kredit tapi bisa usaha? Iya. Bisa. Saya baru-baru dari Kendari Pak. Di sana itu ada penjual putu. Oh, udah beli rokok. 3 bulan jual putu beli rokok. Beli rokok. Artinya apalagi kita ini sudah sekolah ini masa Iya, kita. betul. Yang biasa kendalanya itu kalau orang sekolah, ya tidak mau pakaian biasa itu. Tidak mau jual-jual produk biasa, semua Benar. harus oh yang berlabel Harus wah. ini. Wow. Langsung bicara brand, bicara ini. Jual putu dulu. Ya toh, nanti buatkan kota. Iya. Sudah itu share marketnya. Harusnya kan begitu. Bertahap. Lepaskan dulu gelar akademik. Benar. Kan tidak masalah. Iya. Misalnya saya Pak, orang tidak sebut saya master apa gitu, nggak ada masalah. Jadi kayak gini Kak, kalau baru-baru saya tadi juga saya sempat mungkin keresahan sampai saya nulis di Facebook tadi bahwa karena sudah saking masifnya ini pembenaran yang tadinya kesalahan tapi dilakukan masif dan berjamaah, Ya, rumus itu, Pak. akhirnya jadi Yes, pembenaran. rumus. Ketika saya bantah itu pembenaran itu, saya jadi orang aneh di situ. Ya. Malah saya disalahkan. Ya, untuk kalau tidak kita dipojokkan itu, Iya. enggak usah. Saya disalahkan Ya, malah. Nur itu kritik-kritik saja, Ya. padahal kita menyampaikan kebenaran. Iya, itu dia. Gitu. Betul. Saya dianggap jadi manusia aneh di situ. Jadi rumusnya itu
kesalahan yang dilakukan secara berulang, ujungnya dia menjadi kebenaran yang salah. Iya. Pembenaran nih. Pembenaran. Begitu. Itu ada, dia jadi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Yes. Anggaplah gini, Kak. Di lampu merah. Nah, Lampu merah. Ini sudah merah. Begitu merah, kuning, saya sudah perlambat. Saya perlambat karena saya tahu bakal merah. Jadi saya perlambat. ya. Begitu merah saya tidak kaget nih ngerem. Ya. Tiba-tiba dari belakang nyelonong botol. Teriak bodoh. Yang Siapa yang bodoh? saya jadi bodoh di sini. Siapa yang bodoh sebenarnya? Ya. Kiri kananku ini melambung semua kencang. Ya itu juga kan lampu jalan itu dianggap sebagai pajangan biasa saja oleh masyarakat. Harusnya itu kan dia mengatur kita itu. Iya. Dipandang, saya juga pernah mengalami sini. Pas belok yang ke sini nih, malam jam 11 kayak jam 11 pulang ke rumah. Iya. Tidak ada orang tuh. Iya. Saya singgah. Ada orang berteriak. Woi, maksudnya jalan. Kenapa aku berhenti? Itu lampu merah kan belum Iya. mati lampunya, masih lampu merah. Memang tidak ada orang lewat, tapi harus berhenti. Berhenti. Lampunya bilang merah. Saya malah di kelas Sony dari belakang. Pip, baru diteriak. Saya langsung ketawa sendiri. Iya, iya. Hal-hal kecil bego yang siapa ini? hal kecil yang tidak disadari. Iya. Apalagi sekarang kan agak longgar tuh pengawasan. Iya. Meskipun ada isu CCTV di mana-mana, itu tidak bisa ditegakkan. Nah itu lagi akan jadi perda yang mati. Nah, yang begitu. Jadi kita berharap kepada teman-teman politisi, para eksekutif, pengambil kebijakan. Sebenarnya bukan masalah di kebijakannya, menurut saya ya. Masalahnya itu di penegakan kebijakan, konsistensi penegakan kebijakan. Iya, saya terkadang begitu, Kak, berpikir gini. Ketika ada kebijakan-kebijakan baru, saya terkadang gini, merasa bahwa kebijakan ini keluar tanpa mempertimbangkan faktor kebutuhannya masyarakat saat itu. Ya, itu tadi ketika dibahas di aspek ontologis, di situ diungkap tuh. Sebenarnya apa urgensi? Apa urgensinya di ini dibikin? Di situ pentingnya Iya. filsafat masuk bahas. Benar. Tadi disebut landasan filosofis. Anggaplah jembatan penyeberangan gitu. Ya. Urgensinya apa dibuat di sini? Kalau urgen betul, baru kan ini buang-buang anggaran kalau dibuat tanpa ada urgensinya. Wah, mantap nih. Sorry nih. Mantap kopinya Ambeso. Makasih, Kak. Ya, Tanpa mempertimbangkan faktor urgensi betul. atau sekedar gengsi doang. Iya. Itu. Jadi banyak hal yang dilakukan secara boros. Tiba-tiba ada banyak tiang tuh, free wifi Iya. di mana-mana. Oh, banyak tiangnya berdiri. Tapi kita di jalan nggak bisa gunakan, nggak? Untuk apa? Untuk apa? Dan itu miliaran uang di situ habis. Nah, gitu Pak. Jadi apa istilahnya citra-citra gitu ya? Iya. Di bahasa sosiologi itu disebut sebagai citra. Itu Manuel Castells punya teori. Jadi ujungnya jadi pencitraan. Ya pencitraan itu ujungnya memang, dan memang itu terjadi dalam realitas kita. Itu yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai pemikir postmodern yang disebut dengan fantasmagoria. Fantasmagoria itu hiperfantasi, sudah melampaui fantasi. Melampaui fantasi. Bayangkan tuh, dia sudah melampaui fantasi-fantasi itu. Fantasmagoria. Fantasmagori. Seolah-olah itu hiper seolah-olah. Seolah-olah baik gitu ya. Nah, Padahal faktor kebutuhan masyarakat saat itu bukan di situ. substansinya yang hilang, dan tentu saja ada kekuatan media ya. Jadi teman-teman media juga saya harap kita ini Iya. sudahlah, mari kita berhenti mempublikasikan citra-citra itu. Ayo kita masuk ke substansi. Iya. Substansinya. Mudah-mudahan teman-teman pers, aktivis-aktivis pers dan pemerhati, teman-teman wartawan betul-betul mencari substansi dari persoalan itu. Persoalan yang mau diberitakan gitu ya. Gimana sih substansinya? Kenapa ini harus muncul daya kritik di situ? Iya. Dan ya kalau prinsip dasar jurnalis itu kan cover both side. Menggali dua sisi sumber. Iya. Pro kontra. Pro kontra. Nah, gitu.